Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Handoko dari Prodi Ilmu Komunikasi 4A dengan NIM 452311047. Di sini saya akan mempresentasikan dengan berjudul Kode Etik IPA atau International Public Relations Association. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada pengertian dari Kode Etik IPRA atau International Public Relations Association. Kode Etik IPA ini atau sering disebut dengan Kode Etik Athena merupakan seperangkat prinsip atau moral dan profesional yang dirancang untuk membimbing perilaku sebagai praktisi hubungan masyarakat atau humas di seluruh dunia. Kode etik ini disusun oleh International Public Relations Association atau IPRA untuk sebagai standar etika global dalam praktisi public relation yang bertanggung jawab dan profesional. Dan tujuan utama dari kode etik ini yaitu untuk memastikan bahwa para praktisi humas bekerja dengan integrasi, kejujuran, serta menjunjung tinggi kepentingan publik dan martabat seorang praktisi humas atau PR. Diharapkan menjadi komunikator yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan publik ataupun pihak yang lainnya. Salah satu prinsip utama dalam kode etik IPA ini yaitu komitmen terhadap kebenaran, akurasi. Praktisi humas diwajibkan menyampaikan informasi yang benar, aktual, dapat diverifikasi, serta tidak menyebarkan berita berbohong atau menyesatkan. Selain itu, kepentingan umum harus selalu menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Komunikasi dilakukan harus bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, humas memiliki peran sebagai penjaga komunikasi etis antar organisasi dan publik. Kode etik IPA ini juga mengharuskan praktisi untuk menjaga transparansi dalam komunikasi, termasuk mengungkapkan identitas dan tujuan setiap pesan yang disampaikan. Setiap bentuk komunikasi harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh disamaratakan dan tidak boleh digunakan untuk menipu. Di samping itu, para praktisi PR atau public relation juga dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, serta tidak mendukung atau membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, kode etik IPRA ini atau International Public Relations Association menerapkan kepentingan menghindari konflik kepentingan. Praktisi humas atau hubungan masyarakat harus menjaga objektivitas dan tindakan memberikan kepentingan pribadi atau mempengaruhi profesionalisme mereka dalam situasi apapun. Mereka harus bekerja untuk melindungi reputasi klien atau organisasi tanpa melanggar nilai-nilai etis atau merugikan publik manapun. Dengan mengikuti etika ini, para praktisi hubungan masyarakat atau humas diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap terciptanya komunikasi yang sehat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengaplikasikan kode etik IPRA atau International Public Relations. Mengaplikasi kode etik IPA ini dalam public hubungan masyarakat ini berarti menjelaskan profesi PR dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, integrasi, transparansi, serta tanggung jawab. Seorang praktisi humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mengaplikasikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar, tidak menyesatkan, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam situasi nyata, aplikasi kode etik ini tercerminkan dalam berbagai kegiatan
seperti membuat siaran pers, penampilan penanganan krisis, penyusunan strategis, dan kampanye media, hingga dapat menjalani relasi dengan publik dan media. Misalnya, ketika menghadapi krisis yang dapat merusak citra organisasi, peran sebagai praktisi PR harus bersikap terbuka dan tidak menutupi fakta apapun, sambil tetap menjaga nama baik organisasi atau perusahaan tersebut secara etis. Selain itu, dalam mengaplikasi kode etik ini, praktisi PR harus mampu menghindari konflik kepentingan dari menjaga objektivitas dalam setiap bentuk komunikasi. Mereka juga wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak merusak tatanan sosial. Dan dalam menyusun pesan komunikasi publik, praktisi harus memperhatikan kepekaan budaya, nilai-nilai lokal, serta norma masyarakat agar pesan disampaikan dapat diterima baik tanpa menimbulkan kontroversi atau diskriminasi. Dalam kata lain, etika dalam komunikasi tidak hanya soal isi pesan, tetapi juga bagaimana dalam mereka konteks apa pesan itu disampaikan. Melalui peran kode etik IPA ini secara konsisten, praktisi humas masyarakat atau hubungan masyarakat dapat membangun kepercayaan publik terhadap organisasi atau perusahaan untuk memperkuat reputasi serta menciptakan hubungan yang sehat dan konstruktif antar organisasi dan publik atau masyarakat. Kepatuhan terhadap kode etik ini juga akan membuat posisi sebagai praktisi atau PR sebagai profesional yang tidak hanya kompeten terhadap juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Oleh karena itu, mengimplementasikan dan menerapkan kode etik ini atau kode etik IPRA ini menjadi bagian penting dari integritas dan kualitas seorang praktisi humas yang sejati. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kode etik IPRA atau International Public Relation. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kode etik fundamental. Prinsip ini yang menjadi landasan moral dan profesional bagi setiap praktisi humas atau hubungan masyarakat. Prinsip pertama ini yaitu komitmen terhadap kebenaran dan akurasi terhadap praktisi PR harus menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Mereka tidak boleh manipulasi fakta atau menyebarkan informasi palsu demi keuntungan organisasi atau pribadi. Prinsip ini menjaga integrasi komunikasi, membangun kepercayaan publik. Dan prinsip kedua yaitu mengutamakan kepentingan publik. Praktisi humas dituntut untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pesan yang disampaikan kepada publik. Tindakan dan strategis PR tidak boleh merugikan kepentingan umum dan harus menjunjung tinggi keadilan serta kesejahteraan sosial. Ini mencerminkan tanggung jawab yang melekat terhadap seorang praktisi humas. Selanjutnya yaitu prinsip terhadap transparansi dalam komunikasi. Praktisi PR atau public relation harus menjelaskan secara terbuka siapa yang mereka wakili dan apa tujuan dari pesan yang disampaikan. Informasi tidak boleh disamarkan atau disampaikan secara manipulasi. Hal ini penting untuk mencegah menyalahgunakan komunikasi dan menjaga hubungan yang jujur dengan publik. Prinsip yang lain yaitu sangat kepentingan adalah menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
Komunikasi publik harus bebas dari diskriminasi, ujaran kebencian, atau propaganda yang merusak tantangan sosial. Praktisi humas harus menjadi agen mendorong komunikasi yang beradab, induktif, dan mengandung kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip menghindari konflik kepentingan. Seorang praktisi PR harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan kepentingan pribadi, politik, ataupun ekonomi mempengaruhi kejujuran serta objektivitas dalam bekerja. Setiap bentuk kolaborasi atau hubungan profesional harus dilakukan secara terbuka dan etis. Baik, untuk materi terakhir yaitu materi dari kesimpulan dari semua presentasi dari tadi. Kesimpulan dari kode etik IPRA ini yaitu atau International Public Relation yaitu merupakan panduan etis bagi profesional hubungan masyarakat atau humas di seluruh dunia. Kode etik disusun untuk menjunjung tinggi standar moral dan profesional dalam praktisi kehumasan serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesional ini. Dengan mematuhi kode etik ini, praktisi humas diharapkan mampu menjalankan tugas yang secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas. Salah satu prinsip utama dari kode etik IPRA ini yaitu adalah kejujuran. Seorang praktisi humas harus jujur dalam menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan berdasarkan fakta mereka. Dan tidak boleh menyalahgunakan informasi atau manipulasi opini publik demi kepentingan pribadi atau klien. Selain itu, mereka harus mengungkapkan identitas dan tujuan mereka secara terbuka. Kepentingan melakukan komunikasi kepada publik. Kode etik ini menjelaskan pentingnya tanggung jawab sosial sebagai praktisi tidak hanya bekerja untuk kepentingan organisasi atau klien, tetapi juga harus mempertimbangkan sebuah kepentingan umum dan menjaga hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menghormati hukum nasional maupun hukum internasional serta norma sosial dan budaya berlaku. Secara keseluruhan, kode etik ini mendorong para profesional humas untuk menjalankan peran mereka secara etis, profesional, dan integritas dan tanggung jawab. Kode etik ini tidak hanya melindungi reputasi profesional kehumasan, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang sehat antar organisasi dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila dari kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.